Selamat malam, dulur. Ketemu lagi dengan channel Pendaki Tua Production. Bersama saya Faisal dalam acara ngopi bareng pendaki. Ya. Kopi ini dong enak. Kopi ini Saya banyu putih aja. banyu putih ya, air putih ya. Oke. Malam hari ini, kali ini saya berada di sebuah sekretariat mahasiswa pecinta alam di Surabaya, di salah satu kampus Surabaya, yaitu di Nikapala seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi Nikapala ini adalah mapala di perguruan tinggi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di samping saya sudah ada narasumber, jadi ini adalah salah satu anggota Nikapala. Ya. Bisa diperkenalkan Mas untuk namanya? Baik, terima kasih Mas Faisal atas waktunya. Perkenalkan saya Ferdi Mas Putra Zakaria. Kalau di dunia mapala kan pastinya ada nama rimba ya pastinya Mas. Ada nama lapangan juga kan ya. Kalau nama lapangan saya sendiri itu adalah Kretek Mas. Kretek? Iya, Kretek. Oh, Kretek. Mungkin biar lebih akrab lah. Panggil Kretek aja gitu. Panggil Kretek ya? Oke, Mas Kretek gitu aja. Nah, Mas Kretek ini adalah anggota mapala tahun berapa Mas? Ya kebetulan saya di dunia mapala masuknya di tahun 2020. 2020 sampai 2024 berarti udah masuk semester akhir berarti ya? Betul sekali Mas. Sudah semester akhir. Setelah itu welcome to the real life. The real life ya. Pengangguran di Indonesia nambah lagi nih setelah Waduh, benar sekali Mas. Ya kita doakan aja setelah lulus nanti langsung dapat kerja ya biar gak nambah-nambah list pengangguran di Indonesia. Amin benar-benar Mas. Oke. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang lika-liku kehidupan kehidupan menjadi seorang mapala. Bersama Mas Kretek kita akan bahas malam ini bagaimana pembahasannya. Ini dia pembahasannya. Mas Kretek. Mas Kretek dari menjadi anggota mapala tahun 2020. 20 benar. 2020 ya. Sudah 4 tahun ya. Enak nggak jadi anggota mapala ini? Ya sih sedikit apa ya, kalau diceritakan dalam dunia mapala itu ada yang enak, ada yang bukan nggak enak sih. Sebenarnya semua sih di dunia mapala itu pasti enak loh Mas. Ya. Ada sih hal yang kurang baik aja sih di dalam dunia mapala, yang dimana pengalaman itu pasti setiap orang pasti ada pengalamannya di setiap mapala ini. Pasti ada itu ya, pasti ada lika-liku lah dalam keanggotaan. Nah, selama jadi anggota mapala nih di Nikapala ini, pengalaman buruknya dulu. Pengalaman buruknya itu apa? Jadi anggota dulu. Untuk pengalaman buruknya sih lebih ke kayak misal dalam suatu kegiatan itu pasti kan ada salah satu yang apa ya, keluar, entah misal contoh dalam kegiatan pendaki gunung lah Mas, contohnya. Pastinya dalam pendaki gunung itu ada yang tersesat, gimana, yang namanya juga senior kan pasti bertanggung jawab di bagian itu. Wih, Mas senior ini. Waduh, bukan gimana ya? Ya yang namanya dalam dunia mendaki kan pastinya ada yang bertanggung jawab di dalam setiap kelompoknya itu. Nah, yang bertanggung jawab pastinya kan yang lebih diseniorkan itu pastinya seperti itu. Pengalaman-pengalaman yang hal yang kayak gitu sih ya menurut saya yang buruk sih menurut saya. Kegiatan-kegiatan yang mungkin itu ya lebih ke tanggung jawab ya. Besarnya tanggung jawab sebagai senior ya berarti ya. Iya Mas, betul sekali. Soalnya tanggung jawab itu sangat besar lah untuk senior sendiri. Iya. Apalagi untuk adik-adiknya. Saya juga dulu tuh pernah sih gitu. Jadi tanggung jawab sebagai seorang senior ke adik-adik juniornya itu sangat apa ya? Sangat besar sekali. Soalnya kan beberapa anggota junior itu kan ada yang belum berpengalaman, terus ada yang masih sembrono, skarpe dewe ya itu. Terus ini pengalaman untuk yang baik-baiknya jadi anggota mapala itu gimana? Sebenarnya untuk dalam dunia mapala banyak baiknya Mas. Oh iya ya. Apalagi dalam dunia mapala itu kan yang pertama pasti nambah relasi.
terus dari relasi kita menimbulkan pengetahuan. Oh iya. Relasi pertemanan pun sangat luas Mas kalau di dunia Mapala itu seperti itu. Apalagi kan kalau kita nambah pengalaman seseorang kita bisa petik terus kita bisa kembangkan di organisasi kita ya kan. Wah, itu sangat apa ya, sangat membanggakan sih buat saya Mas. Apalagi kita berorganisasi tentunya kita pasti memikirkan dampak apa sih yang akan dibawa kepada organisasi kita gitu. Itu tadi ya untuk pengalaman baik sama buruknya selama jadi anggota Mapala ya. Jadi saya juga pernah tuh seperti itu ya. Jadi hampir sama pengalamannya. Jadi anggota Mapala itu seperti itu. Kebetulan saya juga alumni sini. Terus main ke sini. Oh iya. Ini kayak gini nih. Jadi sesama anggota itu harus saling care ya kan. Saling. Oke. Mas Kretek di Nikah Mapala mengambil apa spesifikasi apa nih jadi anggota Mapalanya? Di dalam Nikapala sendiri kebetulan saya itu lebih ke divisi rock climbing Mas. Rock climbing, Rock climbing. panjat. Panjat tebing. Bukan panjat sosial loh ya. Panjat Panjat pinang. tebing. Panjat pinang ada. Oh ya, seorang atlet panjat tebing itu pasti jago untuk panjat pinang itu. Waduh, 17 Agustus lah. Ya. Terus ini juga itu sering mendaki gak? Untuk pendakian gunung itu sering juga nggak? Untuk spesifik sering sih, jarang sih Mas untuk sering. Tapi lebihnya ke kalau ada niatan mau mendaki. Sebenarnya nggak terjadwal sih Mas. Kalau mau mendaki ke sana ya udah kita berangkat aja gitu. Nggak, kalau sering dibilang sering sih, jarang sih gitu. Jarang. Iya. Dia pernah mendaki kan? Pernah ya. Nah, gunungnya pernah sampean daki itu di Jawa Timur ya. Jawa Timur itu gunung mana antaranya? Mungkin lebih ke yang deket-deket aja sih Mas, kayak Arjuna, terus ke Raung, seperti itu mungkin ya, seperti itulah. Raung pernah Raung. Alhamdulillah pernah. Ya, jadi kebanyakan seorang climber itu pemanjat tebing itu kebanyakan pasti mendakinya itu yang diinginkan itu adalah mendaki Gunung Raung. Biasanya seperti itu. Soalnya Gunung Raung itu spesifikasi gunungnya itu lebih banyak manjat tebing daripada untuk jalan di jalur pendakian. Lebih banyak curah berbatuannya seperti Iya. Itu di Raung itu berapa hari Mas sampai? Kalau kemarin waktu di Raung kita itu Mas ada kurang lebih 4 harian gitu. 4 hari 3 malam. Ya. 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Lumayan berarti. Enggak. Kalau saya dulu 5 hari 4 malam. Oh gitu. Di Raung. Tuh. 4 hari 3 malam mana? Cukup sebentar ya. Cukup apa itu? Tidak terlalu lama untuk mendaki Gunung Raung ya. Ya, karena apa ya Mas? Karena kalau kita terlalu lama juga menghambat waktu perkuliahan juga Mas. Oh iya, benar. Iya. Itu pada waktu mendaki Gunung Raung itu semester berapa sampai? Waktu semester 5 kalau enggak ke 6 gitu Mas. Semester 6 gitu. Oh iya. Padat-padatnya itu. Kalau saya dulu mendaki Gunung Raung ya pas OJT. On job training ya, oke. Lanjut gunung mana lagi selain Gunung Raung? Arjuna, Raung, terus Welirang juga. Biasanya satu paket ya, Arjuna sama Welirang tuh ya. Arjuna Welirang satu paket. Mana lagi? Lawu udah pernah. Lawu pernah. Terus Argopuro? Argopuro kebetulan saya belum. Belum. Oh, ya. Gak apa-apa. Rencana masih mungkin setelah lulus nanti bisa ke Argopuro. Benar. Soalnya di Argopuro itu memerlukan waktu yang panjang soalnya. Benar Mas, benar sekali. Karena kan nggak mungkin kan pendakian sampai 3 sampai 4 hari gitu kan. Karena di sana kan trek yang katanya terpanjang Jawa, benar. Argopuro adalah trek gunung terpanjang se-Jawa. Kalau Raung itu adalah trek terekstrim se-Jawa. Benar gak? Benar. Kalau Lawu itu adalah gunung paling dingin se-Jawa. Kalau Lawu. Kalau Arjuna itulah gunung paling angker se-Jawa. Nah, ini nih Gunung Arjuna nih.
Mas Kretek pernah nih mendaki Gunung Arjuna. Kebetulan pernah, alhamdulillah. Kan Gunung Arjuna dinobatkan sebagai gunung paling angker sejauh. Bener, Nah, konon katanya seperti itu. konon katanya seperti itu. Nah, ada nggak Mas Kretek pengalaman horor, maksudnya bertemu dengan hal-hal yang tidak di luar yang di luar nalar pada saat di Gunung Arjuna itu ada nggak? Kira-kira? Untuk seperti itu ya Mas, hal-hal yang sebenarnya kan kita nggak menginginkan hal seperti itu, Mas. Tapi hal yang tersebut datang sendiri kepada kita. Untuk pengalaman saya sendiri sih waktu di Arjuna sih ada, Mas. Dan uniknya itu waktu pendakian bersama lah, kita selaku organisasi kita melakukan pendakian bersama untuk yang namanya disnatalisnya organisasi kan pasti ada upacara adat ataupun kegiatan yang melangsungkan itu kan Mas. Nah, Nah, di situ uniknya Mas, ketika kita melakukan kegiatan itu, waktu kita mau naik pun sempat ada hal-hal yang itu di hari pertama itu. iya, dari pertama itu kita mau naik pun ada aja hal yang gak kita inginkan itu. Di luar nalar. Iya. Dan uniknya itu ketika naik ya, waktu kita rombongan banyak tuh kurang lebih ada 12 orang lah kita. 12 orang kita mau naik. Memang kita naiknya itu dari via Sumber Berantas gitu. Iya. Dari Sumber Berantas, waktu kita di di pos kedua kalau nggak salah. Pos kedua memang itu rananya masih tertutup lah istilahnya. Di pos kedua itu memang kok ada beberapa adik-adik saya itu yang kok hawanya kok beda ya Mas, seperti apa kok gini ya Mas. Wes santai aja lah, saya selaku Itu jam berapa itu? Oh itu kita berangkatnya itu waktu sore Mas. Memang nggak dianjurkan Jadi kan? trekking malam ini. Bener Mas, memang nggak dianjurkan untuk kita trekking malam, tapi kita karena waktu kita dipatokan oleh waktu, karena besoknya itu diharuskan untuk upacara adat dilakukan waktu sekian gitu. Di puncak. Iya. Makanya kita berburu-buru lah. Sebenarnya nggak baik lah untuk berburu-buru kita langsung ke sana karena trekking malam juga. Dan itu waktu di pos 2. Pos 2 itu berarti pos Kop-Kopan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Pos 1 kan pet bocor. Ya. Pos 2 Kop-Kopan berarti. Oh ya. Kurang lebih seperti itu kan masih ada tutupan dan seperti itu Mas. Wah, di sana itu ada beberapa adik saya yang merinding dan sebagainya. Di sana kita berniatkan itu untuk rest, untuk kita ya jalan terlalu lama kan dari base camp sampai ke pos 2 itu kita nggak berhenti. Akhirnya berhenti di pos 2 itu. Pos 2 yaitu sekitar jam berapa ini? Sekitar berhenti jam pos 2. setengah 6 jam 6 apa jam berapa itu Mas? Mau menjelang maghrib itu. Menjelang maghrib. Dan itu kita di sana sempat coba lah yang namanya anak-anak yang pasti iseng lah Mas. Center dan sebagainya, kanan kiri. Kok ada segelintir yang kayak mantulkan cahaya gitu. Saya pikir itu mungkin dari daun yang ada embunnya ataupun ada air yang memantulkan cahaya balik. Oh, mungkin itu. Ya udahlah anak-anak, saya mencoba untuk berpikir positif lah gitu. Akhirnya ya udah ini aja. Kita di sini aja, jangan lama-lama. Sebentar lagi kita langsung naik aja. Oke, Mas, gitu. Terus di sana itu kok ada adik-adik saya itu yang izin mau ke buang air lah istilahnya. Mas, mau buang air sama siapa gitu. Sendirian aja Mas, dia sendiri buang air lah di situ. Kok saya tunggu lama kok gak balik-balik gitu Mas. Balik-balik 1 sampai 2 jam saya tunggu. Akhirnya saya putuskan udah yang lain naik aja. Kan kita ber-12 dibagi kelompok lagi Mas. Yang 6 berangkat, yang 6 lagi tunggu saya sampai sini sampai dia kembali. Akhirnya yang 6 naik, kita yang dibawa di sini nunggu sampai dia balik lagi. Sampai lama-lama 2 jam setengah gitu gak balik-balik, kita memutuskan untuk cari. Carilah kita mencar di sana. Di Kop-Kopan itu? Iya. Kurang lebih seperti itu, kita cari sampai ke sana. Belum menemukan titik temunya lah. Akhirnya kok dia yang hilang itu Mas. Salah satu adik saya itu yang hilang. Kok munculnya bukan dari arah yang sana. Padahal ini gini, sampean nyari ke arah sana nih. Iya. Ini munculnya di belakang. Di belakang. Unik itu Mas. Dan setelah saya tanyain, "Loh, kamu dari mana? Kok muncul dari bawah?" Dia kan saya cari di atas Mas. Terus dia munculnya dari bawah ke atas gini.
Loh, kamu dari mana? Muter berarti. Iya, Mas. Loh, itu Mas cari tempat gitu. Terus saya waktu selesai mau cari jalan kembali kok nggak ada, Mas. Nggak ada. Terus dia itu katanya kok nggak muncul-muncul lagi jalannya gitu. Wah, langsunglah saya kaitkan dengan hal-hal yang salah satu anggota yang tadi sebelumnya itu yang center-center yang kok balik itu mantul Mas. Kok ada apa ini kok gini? Memang waktu itu yang namanya kita pendakian di Nikapala itu kan ketepatan satu suro Mas. Oh, pada waktu malam satu suro. Iya. Itu kan mungkin akhirnya saya berpikir, wah, Langsung melindung jauh, Cuk. Oke, terus. akhirnya saya berpikir kan, wah, iya ya, saya keinget, wah satu suro. Saya pun keinget, wah jangan mikir aneh-aneh nih, soalnya di tempat orang, anggapannya seperti itu kan, Mas. Ya. Di tempat orang nih, bahaya juga lah hal-hal yang seperti itu. Ya udah saya putuskan, ya udah jangan kita ceritakan seperti sekarang, kita lanjutkan tugas kita. Ya udah kita naik, kita nyusul rombongan yang di depan biar cepat selesai ya kita naik dulu, nggak usah ceritakan sekarang. Oh ya udah Mas, saya ya mencoba untuk apa ya berpikiran positif biar yang lain itu nggak pikiran yang lain-lain Nggak, juga ya. Mas. Seperti itu. Ya kurang lebih waktu di pendakian pas mau naiknya seperti itu Mas. Dan pulangnya pun seperti itu juga. Pulangnya juga seperti itu. Di tempat yang sama. Dan anehnya Di pos 2 juga. iya. Dan anehnya selalu di tempat yang sama. Dan itu menurut saya sih pengalaman waktu saya menjadi anggota Nikapala yang mengikuti suatu kegiatan di sana di lingkup di tempat yang sama dan kejadiannya pun hampir serupa. Ada apa ini? Gitu. Wah, saya pun kaget tuh Mas. Waktu turunnya itu kita hampir sama Mas. Turunnya itu kita turun dari Lengkean kan. Kita ngecamp di Lengkean. Turun dari Lengkean kita itu wah biasa slow gitu. Terus kita turun dari sana pos 3 mau ke pos 2 kita mencoba berhenti di sana itu karena ada beberapa anggota yang keseleo Mas, yang keseleo Cedera. ya cedera lah kita coba untuk waduh keseleo ya udah sama kita pisah menjadi dua rombongan maksudnya menjadi dua rombongan yang awalnya 12 itu kita bisa menjadi dua rombongan yang 66 turun aja dulu sama seperti formasi kemarin yang dipimpin oleh Mas ini yang kalau yang rombongan kedua biar saya yang mimpin oke. Mereka yang pertama turun duluan tunggu aja di pos 1 oke. Terus saya yang di pos 2 yang untuk ngobati adik saya yang keseleo ini wah ada lagi yang iseng Mas. Mungkin ini makhluk astral. Kalau saya sih kurang tahu Mas, makhluk astral itu apa itu. Soalnya gini, saya coba ada adekku yang iseng lagi, center lagi. Seperti itu. Center mungkin ada apa ya? Yang muncul itu warna merah. Terus balik cahaya merah itu nyentrong ke kita. Waktu kita center, cahaya merah balik pantul ke kita. Saya pikir, wah masa iya di sini saya mikirnya itu adalah binatang buas Mas. Masa iya kok mungkin dia ya kalau cerita orang-orang karena di sini masih asri lah di istilahnya masih ada lah mungkin yang saya maksud ya mungkin macan kumbang itu ya. Dan setelah agak berselang lama ada seekor babi Mas lari babi bener babinya itu gak kecil Mas besar Mas bener ini babi kan. Dan unik gitu Mas saya waktu ngobati itu ada seekor babi yang tak pikir gresok apa ya terus tak coba lihat ke belakang lari babi itu babi hutan warna hitam besar babi padahal di Arjuna tuh masih ada babi emang. Saya kurang tahu untuk setahu saya Arjuna tuh udah nggak ada babi maksudnya tidak habitatnya babi hutan tuh di Arjuna tapi ya kalau dari penonton pernah tahu babi di Arjuna silakan komentar ya ini masih polemik ini ada babi di Arjuna ini ya ini gimana terus gimana ya waktu babi itu lari ya saya sempat berpikiran wah mungkin ini benar macan kumbang lah yang mau menyergap si babi itu menerkam
babi tersebut. Soalnya kan kita waktu itu menggunakan pakaian yang PDL lah. PDL itu pakaian dinas lapangan yang warnanya identik warna hitam. Ya, hitam. Warna hitam. Dan seperti itu kita pun sempat berpikiran seperti itu. Ah, ya udah mungkin macan kumbang. Ya udah kita bergas untuk segera turun karena ini bahaya. Iya. Ya kalau ini Beneran macan. beneran macan kan. Kalau hal-hal yang nggak kita inginkan ataupun hal-hal yang di luar itu, wah tambah bahaya kita. Ya udah kita segerakan kita turun. Akhirnya adik saya tak tanyain lagi kondisinya gimana, lebih membaik. Kita segerakan turun seperti itu. Kurang lebih ya pengalaman-pengalaman di Arjuna yang saya ceritakan ini sebenarnya memang real mas. Dan yang dirasakan Real ya, real ya, real ya. yang saya rasakan ini bukan saya sendiri, adik-adik saya pun merasakan juga. Merasakan Soalnya juga. di sana kan ber-6 orang saya mas. Rombongan kedua lah istilahnya, rombongan kedua yang kita dibagi menjadi beberapa rombongan. Yang awalnya itu untuk saya untuk apa, tugaskan untuk turun lebih dahulu biar mempercepat waktu juga kan, seperti itu. Di rombongan kedua. Jadi pertama kan rombongan 12. Pas turun dibagi 2 jadi 66 ya kan. Ini Iya. Mas Kretik ini yang di rombongan kedua. Iya, saya di rombongan Mengalami hal aneh nih di rombongan kedua nih. Nah ini babi nih. Arjuna ada babi baru tahu ini ya. iya mas, saya pun Kalau melihat macan pun, langsung. kalau macan itu ada, memang ada. Jadi macan kumbang di Arjuna itu masih ada habitatnya. Habitatnya masih ada di Gunung Arjuna Welirang itu masih ada untuk macan kumbang. Untuk babi ini saya masih baru tahu kali ini. Menjadi Kalau ada pertanyaan ya, babi, ya. Setahu saya kalau babi hutan itu paling banyak itu di Gunung Sumbing. ya Kalau banyak. di Jawa Tengah Jawa tepatnya, Tengah. lebih ke Jawa Tengah, Jawa Barat pun Arjuna banyak. itu baru kali ini saya tahu kalau ada babi ya. Mungkin penonton kalau pernah mengetahui babi di Arjuna, silahkan komentar ya. Benar-benar. Ya itu bisa masuk akal juga sih. Kalau ada babi di situ pasti ada rantai makanan lebih tinggi daripada babi. Yaitu itu adalah Macan macan. kumbang seperti itu. Dan sampean tahu nggak sebenarnya kalau di bawah pos 2 kan pos 2 kan naik gini ya. Iya. Habis itu naik terus habis pos 2. Ya benar. Nah, di bawahnya pos 2 itu sebenarnya ada makam. Waduh, saya agak cepet apa ya? Nah, Gak cepet saya kepikiran. baru tahu kan. Iya. Nah, kalau anak-anak Nikapalayang dulu itu setiap pendakian di Arjuna itu pasti mampir ke makam itu. Untuk apa itu? Untuk berdoa pada yang sudah mendahului kita itu. Sowan lah istilahnya. Sowan. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan lah, maksudnya ya mitos itu jadi terus jalurnya itu naik terus belok kiri beberapa langkah itu ada makam. Nah mitosnya dari pendaki-pendaki yang sudah pernah mendaki di Gunung Arjuna itu di tikungan itu pada saat maghrib atau menjelang maghrib, maksudnya ya jam-jam maghrib itu pasti di situ ada penampakan, Mas. Mitosnya seperti itu sih, mungkin pada saat Mas Kretek dilihatkan sosok dilihatkan sinar yang balik tadi ya. Iya benar. Maksudnya pantulan sinar yang balik itu mungkin ya Itu adalah kode alam mungkin. kode alam mungkin ya. Ya siapa tahu sih ya. Tapi Iya. untuk mitosnya yang di daerah Kopan itu di pos 2 pendakian Gunung Arjuna pos 2 jalur Tretes itu memang seperti itu. Jadi bawahnya pos 2 itu ada beberapa makam. Dan mitosnya kalau setiap maghrib kita mendaki di situ pasti ada penampakan yang akan menampakkan diri atau gangguan-gangguan lah untuk pendakinya itu. Iya, ini kalau dari saya sih, ya saya ataupun orang-orang yang penonton setia dari YouTube Mas Faisal ini kan, saya selaku penikmat alam gitu kan ya. Penikmat alam. Ya mungkin kita gak harus untuk mempercayai sepenuhnya, tapi yang penting kita menghargai benar. Jadi kita kembali ke niat awal.
Ya Mas ya, dari awal kita mendaki gunung terus tujuan kita tuh apa? Terus niat kita tuh apa? Kalau niat kita dari bawah itu sudah jelek, sudah nggak baik ya, bakalan banyak gangguan yang akan diterima pada saat Benar. pendakian itu ya. Oke, selain di Arjuna Mas, selain di Arjuna, selain pendakian di Arjuna lah, ada nggak Mas Kretek ada pengalaman-pengalaman apa tidak mengenakan saat pendakian itu ada nggak sekiranya? Sebenarnya lebih ke waktu kita melakukan apa ya, kegiatan yang ingin dilakukan, yaitu namanya pendidikan dasar lah Mas. Nah, Kita sebelum kita melakukan oh pendidikan dasar kan ada survei-survei dan sebagainya gitu kan. Dan untuk perekrutan anggota baru ya? benar Oh ya. anggota baru. Dan kita selaku tim panitia yang ikut survei di sana ya menemukan hal-hal yang nggak diinginkan lah istilahnya. Contohnya, Ya kita kembali lagi disesatkan di jalan itu. sesatkan. Iya. Waktu kita mencari Gimana jalur, ceritanya gimana? Ceritanya gimana? waktu kita mencari jalur, kita ya sama, yang namanya kita kelompok organisasi. Akhirnya kita waktu yang berangkat di sana adalah ada orang 6. Ya. Kita dibagi menjadi tiga-tiga. Yang tiga itu ya saya, ada adik saya ini yang 2. Kita itu berencana untuk mencari jalur baru lah istilahnya. Mencari jalur baru. Kita di sana hanya memodalkan suatu aplikasi dari HP lah Ya. untuk mencari jalur itu. Nah, kita itu cobalah, coba Mas kita jalur di sini. Kita coba jalan di sana. Namun yang di sana Mas, untuk titik koordinat kita di sini itu sebenarnya sudah benar Mas. Namun yang di sana itu, loh kenapa kita mengulangi di tempat yang sama ya? Maksudnya kita duduklah di pohon besar ini Mas. Kita duduk di satu pohon besar itu. Sampai kita udah selesai dari istirahat, kita pergi gitu. Kok sampai baliknya itu kita sampai di tempat yang sama. Akhirnya kita mencetuskan, wah kita tandai Mas pohon ini. Kita tandai sama adalah beberapa untuk alat survival lah. Ya. Dari pisau lipat lah Mas gitu. Kita tandai itu sampai pisau lipat itu tak tancepin di situ. Kita jalan lagi, Balik lagi situ. kok ada pisau lagi di sini. Itu Mas uniknya. Kita bawa HT, bawa peta, bawa kompas dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan, coba sih HT-nya. HT tak coba, calling untuk tim yang kedua, kita kan tim pertama. Tim kedua itu gak bisa Mas. Gak connect lah istilahnya. Gak connect, gak nyambung lah. Ya. Gak bisa. Cobalah kita jalan. Hanya beberapa jalan di 10 meter itu. Coba tak HT lagi. Wih. Halo. Kretek masuk di sini. Oh iya masuk di sini, hadir. Akhirnya saya tersesat nih, gak balik-balik di jalur. Gimana ini gini? Wah, gimana itu Bang? Katanya. Gini aja, Bang. Saya putuskan, saya cari titik barat aja ya. Abang di sebelah mana? Oh di sini. Oke, tak cari Bang, di sini Bang. Ketemulah berapa derajat saya lupa itu Mas. Misal contoh 250 derajat lah gitu. Oke Bang, saya di titik sekian katanya si Anu. Oke, tak tembak sekian, nanti abang cari back azimutnya berapa. Ya. Ketemulah angka sekian gitu Bang. Kita ketemu, ya udah Bang kita patas saja ke sana. Pataslah ke sana Bang, meskipun jalur-jalurnya terjal dan seapa, kita memaksimalkan alat-alat yang ada itu. Dan herannya kenapa kita harus muter-muter di salah satu tempat yang sama. Di salah satu kegiatan yang kita lakukan sebelum perekrutan anggota itu. Muter-muter di sana. Mungkin lupa. Mungkin untuk apa? Kalau kita berpikiran positif, mungkin Mas Kretek lupa jalur. Akhirnya Mas Kretek muter-muter di situ ya. Gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi supranatural, mungkin Mas Kretek lupa untuk salam, atau lupa Mungkin untuk seperti itu. permisi, ya kan? Soalnya saya dulu juga pernah gini Mas. Pada saat mencari jalur juga, jadi persiapan untuk pendidikan dasar di Nikapala juga. Itu
untuk diklat tahun 2013. Sama, jadi jalurnya itu di sekitaran situlah, di lereng Gunung Welirang. Jadi kita itu jalan malam, kita trekking malam, kita cari jalur pada saat itu malam untuk cari pos. Kita sudah tentukan pos 1 menuju ke pos 2. Kita targetkan kita jalan malam. Kita mau menarget waktu untuk jalan malam itu berapa waktunya, berapa jam waktunya itu. Nah, kita jalan malam. Pada saat jalan malam itu, Mas, saya tuh dulu 4 orang. 4 orang tuh kita jalan malam dari pos 1 ke pos 2. Kita sudah tentukan posnya. Kita jalan, kita apa itu simulasikan berapa waktunya. Pada saat jalan di tengah-tengah perjalanan kita, itu kan di sini jadi ini jalan ya, di sini jalan. Di sini tuh tebing. Di atas tebing, kita berempat itu istirahat. Di bawah tebing kita beristirahat di bawah tebing. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tahu-tahu dari atas itu ada yang lempar batu besar. Ya sekitar sekepala orang. Besar banget berarti ya? Iya besar. Jadi dari atas tuh kayak ada yang lempar. Kalau batu jatuh tuh kan beda ya. Iya. Maksudnya batu jatuh kan gelinding gitu Pasti kan. ada suaranya dan suara gelindingan gitu. Gelindingan gitu. Itu enggak, Mas. Jadi dari atas itu langsung gitu, langsung dari atas ke bawah gitu, langsung cepat gitu. Ya seperti ada yang lempar gitu. Langsung lempar. Buk langsung. Wih. Saya pikir kera ya kan, namanya kera. Tapi di sekitaran situ bukan habitat kera. Soalnya kalau di habitat kera itu pasti di sekitar itu ada banyak buah-buahan. Benar. Nah, di sekitar situ itu bukan buah-buahan, bukan pohon yang berbuah, tapi pohon cenderung ke pohon bambu. Cenderung ke pohon bambu. Jadi nggak mungkin kalau kera itu mainnya di pohon bambu kan nggak mungkin. Iya. Nah, ini siapa ini yang lempar kan? Yang lempar siapa pada malam-malam ini sekitar jam 10-an lah. Itu kita di situ istirahat sebentar. Tahu-tahu dilempar dari atas. Siapa ya batinku? Wih. Batu segede kepala dari atas langsung dilempar gini. Wah. 4 orang di situ tahu semua. Batunya tuh tahu. Langsung dari situ kita langsung jalan lagi. Nggak jalan, lari kita. Jadi kita sampai pos 2 itu tidak sesuai estimasi. Tidak sesuai estimasi kita. Soalnya kita lari gitu kemarin. Wih, itu sangat apa ya? Horor dan resiko taruhannya nyawa kan. Itu kalau batu kena kepala kan lumayan, Mas. Ya kan? Pengalaman terbaik itu, Mas. Pengalaman terbaik ketemu hal yang tidak diinginkan. Itu ya. Jadi Mapala itu memang kayak gitu tuh jadi ya. Jadi apalagi pas saat berkegiatan di alam bebas khususnya di gunung ya kan itu seperti itu. Jadi kembali ke niat kita ke gunung itu niatnya apa? Niat jelek atau niat baik atau niatnya hanya silaturahmi itu ya nggak masalah. Terus pernah ada lagi, Mas. Ya pas ini pas simulasi menuju ke Hamin berapa hari ke dekat lapangan. Iya. Jadi kita simulasi. Saya sebagai panitia tidur di pos 2, camp 2. Camp 2 itu tidur panitia kan di atasnya camp peserta. Iya. Biasanya kan gitu ya. Itu pada waktu itu masih sama di lereng Gunung Welirang. Kita tidur jadi jejer panitia itu. Salah satu orang termasuk saya. Jadi ada 2 orang yang belum tidur. Itu mendengar apa itu namanya bunyi gamelan. Sampean pernah mendengar bunyi gamelan belum sebelumnya? Pas di gunung. Kalau selama ini sih belum sih, Mas. Saya rasakan untuk suara-suara sih kebetulan belum. Alhamdulillah belum. Ini real. Alhamdulillah belum. Kapan-kapan nanti saya undang untuk yang bunyi yang juga dengar ini. Jadi pada saat itu kita belum tidur, 2 orang belum tidur. Itu kita ini Mas rokok, Mas.
bunyi gamelan jelas banget. Tapi samar-samar jauh gitu kan. Saya pikir, oh karena dekat nih, maksudnya tempat gunung sama pemukiman warga kan memang biasanya kan terdengar. Iya, Untuk kegiatan-kegiatan kayak contohnya nikahan atau hajatan di iya kampung benar. atau suara azan biasanya kan terdengar. Nah ini sudah waktu setengah satu, kira-kira ya setengah malam lah. Hmm, Kalau di Nalar, kalau di Nalar, di kampung mana yang masih bunyi gamelan itu setengah satu malam. benar. Dan apalagi tuh di kurang lebih mau ke menjorok ke tengah hutan ya, Mas? Nah itu, saya nalar seperti itu. Jadi bunyi gamelan, saya dengar, dua orang dengar, terus oh pertama kita berpikir oh ini anu arek kampung, arek kampung ini paling anak hajatan, aku mikir gitu. Terus saya berpikir lebih lama lagi, ini jam setengah ini jam setengah satu, mana ada gamelan yang bunyi setengah satu tuh mana ada. Nah pada saat itu saya dan teman saya itu yang masih apa masih belum tidur langsung diem kerukupan ya ya cuma mendengarkan aja dan suara gamelannya itu lama kelamaan itu semakin terdengar jelas, semakin terdengar jelas sampai sampai suara gamelan itu kayak di dekat kita lewat gitu, maksudnya lewat dari bawah menuju ke atas lewat. Itu dua orang ini sampai merinding ya kembali merinding Sama ini. ini, Mas, sama ini. Merinding ini beneran. Jadi saya cuma di situ cuma diem aja sama teman saya itu cuma diem aja, yo diem berdoa jangan sampai menunjukkan bahwa kita tuh belum penasaran atau Ya, belum belum tidur. ya. Jadi kita menunjukkan ke makhluk itu kita tuh udah tidur dan tidak Istirahat gitu. tidak yes, kasarannya gak ngereken lah, gak ngereken, tidak menghiraukan suara itu. Padahal kita juga mendengar suara itu Iya. kan. Kita baca-baca doa, kita apa itu namanya, kita wiritan dan lain sebagainya sampai bunyi gamelan itu menghilang. Pada saat menghilang, kita bangun, kita bahas berdua itu suara gamelan itu gamelan apa. Gak ketemu, kita bahasan kita gak ketemu, malah ngalah atur kesana kemari, akhirnya kita tidur. Pada saat paginya kita bahas bersama-sama sama teman-teman. Dan karena hal itu, akhirnya camp 2 kita pindah. Semenjak hal itu. Semenjak ada hal itu, Ada kejadian itu. ada kejadian itu, camp 2 kita pindah. Nggak di situ lagi. Itu semua itu kalau menurut mitos atau menurut Mbah Google ya, yang sudah beredar di mana-mana, kalau kita mendaki gunung atau berkegiatan di alam bebas khususnya di hutan, kalau kita mendengar suara gamelan itu berarti penunggu di situ itu sedang mencari apa itu namanya menantu. Mitosnya seperti itu. Iya, benar. Jadi kalau masih ada orang yang sadar dan mengikuti arah gamelan itu, orang itu akan bakalan hilang. Iya. Bisa dikatakan bakal hilang. Itu horor sih itu. Maksud gue horor sih itu. Iya, saya sampai merinding tadi, Mas. Itu horor sih. Jadi beneran suara gamelan, jadi suara gamelannya tapi nggak ada sindennya, nggak ada, cuma gamelan aja. Iya. Gamelan nikahan lah masalahnya gitu. Nah itu tadi ya, jadi dari Mas Kretek pengalaman yang tidak di luar nalar ya, maksudnya pengalaman yang tidak bisa dipikir secara ilmiah ya. Tadi ketemu dengan apa kasarannya apa jenis mata Yang pantulan cahaya itu tadi. Terus dari yang dimana saya maupun adik-adik saya itu yang disesatkan di jalan gitu. Iya. Seperti itu. Ya, oke.
Terus itu Mas, oke, Mas Kretek, dari pengalaman sampean itu ya, pernah nggak Mas sampean berpikiran untuk mengulangi lagi? Maksudnya, aku kok sih penasaran sih, aku sih penasaran, apa sing cahaya mantul kuwi? Berpikiran untuk, tak balik mana kah? Benar, benar. Untuk apa ya? Ingin kembali lagi dan kejadian yang sama seperti itu. Wah, kalau saya sih janganlah Mas. Jangan. Mending janganlah. Mungkin bisa dijadikan pengalaman untuk orang lain aja. Kalau saya sendiri sih Mas, lebih bukan ke penasaran Mas. Tapi memang ada sih, memang masih ada gak sih? Maksudnya hal-hal yang seperti itu, yang sebenarnya seperti itu sih. Penasaran sama hal-hal yang seperti itu dan nggak mau saya sendiri yang ngalamin sebenarnya seperti itu. Yang lain juga harus mengalami. Iya, Oke, 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 oke. Kalau sama itu ya, kalau menurut konten saya yang terakhir sebelum ini itu kan kita juga bahas tentang pendakian di Arjuna Welirang. Itu juga pendakian horor sih. Kalau kemarin itu saya ceritakan di konten saya sebelumnya. iya. Iya, hampir sama seperti itu. Jadi gangguannya itu di Gunung Arjuna Welirang juga. Memang betul berarti. Jadi memang betul. Ya itu versi kita lah, itu versi kita. Mungkin ada versi dari teman-teman yang lain. Mungkin Gunung Lawu ada gunung terhoror dari teman-teman atau Gunung Argopuro. Gunung Kawi mungkin. Yang kata mitosnya itu tempat orang-orang yang mencari hal-hal seperti itulah Ya, istilahnya. Gunung Kawi, Malang. Ya. Menurut sampean Mas ya, gunung yang pernah sampean daki, itu gunung yang paling horor itu yang mana? Tetap Mas, Arjuna Welirang. Arjuna Welirang. Ya, udah saya itu pengalaman kayaknya kok masih di tempat itu saja gitu. Kenapa? Meskipun saya ngalami itulah, janganlah di tempat itu yang lain gitu. Kan nggak masalah gitu. Nah itu loh, di tempat itu yang sama Mas. Dan kejadiannya hampir serupa. Itu Udah pas sih. dua juga ya berarti. Iya, saya pun nggak mau lah mengulangi lagi. Itu tadi sekedar info aja kepada Mas Kretek bahwa di bawahnya pos 2 itu ada sejumlah makam. Iya, Nanti ya, nanti Mas Kretek naik lagi ke lewat jalur yang Arjuna sama. lewat jalur pendakian Tretes. Kalau mau pengen lihat hal-hal yang tidak di luar tidak bisa difikirkan secara ilmiah, dakilah dari Tretes itu jam 4 sore. Jadi nanti sampai bawah yang Kokopan itu sebelum maghrib pasti ada itu. Kalau pengen membuktikan. Udah jangan lagi. Biasanya anak-anak Mapala itu kalau sama hal-hal seperti itu malah penasaran. Penasaran, bener penasaran. Dan tapi kalau saya sih mending nggak usah. Malah penasaran. Dulu tuh banyak teman-teman masih muda dulu kan ya gitu. Penasaran akhirnya kembali lagi ke sana. Tingkat penasarannya kan pasti lebih tinggi ya. Ya, benar. Itu salah satunya. Gunung Arjuna adalah gunung paling horor sih menurut kita ya, menurut kita anggota Mapala, Nikapala khususnya Arjuna. Kalau di Gunung Lawu, saya tuh dulu pernah sih, ya pas prokernya Nikapala dulu di Gunung Lawu. Tapi ini ceritanya ini apa ya? Bukan cerita yang konsumsi publik sih sebenarnya. Beberapa orang yang mengalami hanya segelintir orang yang mengalami kejadian dan hal-hal seperti itu. Jadi nggak semua orang pendaki yang mendaki Gunung Lawu malah mendapatkan pengalaman seperti itu. Tapi saya salah satu orang yang mendapatkan pengalaman itu. Pengen tahu ceritanya? Next konten saya akan bahas. Next konten saya akan bahas. Jadi nggak saya bahas di kali ini, tapi akan saya bahas di next konten nanti. Oke, Mas Kretek, terima kasih.
Nah, ini Nah, ini 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 ini. hal-hal yang nggak terduga pasti kayak ini. Nah, yang nggak terduga. Apa itu tadi? Nggak tahu. Aduh. Oke, Mas Kretek. Terima kasih Mas Kretek. Siap. Sebelumnya di kali ini saya mampir di Sekretariat Nikapala, Mapala dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Alma mater saya, ya kan dulu. Alma mater saya Nikapala. Jadi saya main lah mampir ke sini. Kebetulan ada Mas Kretek yang mungkin seorang senior lah di sini. Wah. Saat ini dia senior, ya. Saat ini dia senior. Ampun. Kita doakan saja setelah ini Mas Kretek lulus. Amin. Jadi alumni yang baik dan benar. Seperti Mas Faisal. Kok iso? Oke. Begitulah. Jadi pembahasan malam hari ini. Lika-liku menjadi anggota Mapala. Pengalaman baik dan pengalaman buruknya menjadi seorang anggota itu seperti apa kita sudah bahas, khususnya pengalaman buruk pada saat pendakian gunung ya. Kebetulan Mas Kretek punya pengalaman yang di luar nalar di Gunung Arjuno ya, di Arjuno Welirang. Di seperti itulah pembahasan kita malam ini. Sekian dari saya. Oh ya, jangan lupa subscribe, terus like, sama share video ini jika teman-teman merasa terhibur, dan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya dari pembahasan kita malam hari ini. Benar, benar. Oke, sekian dari saya Faisal dan Saya Kretek dari Nikapala. ya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.